Supaya kita bisa menggunakan semua fitur yang eloquent dari Laravel sediakan, setelah kita men-setup relasi antara setelah kita men-setup relasi di database layer kita dengan bikin foreign key, kita juga perlu untuk men-setup relasi di model kita, sehingga nanti ketika kita mau mengambil data yang berelasi dengan tabel lain, seperti setiap tiket kan punya kategori, dan otomatis tabel tiket itu berelasi dengan tabel kategori. Nah, kita juga perlu kita juga perlu mengabari sama si modelnya bahwasanya eh, tabel tiket itu punya eh, kategorinya, atau tabel tiket itu berelasi dengan kategori. Nah, untuk men-setupnya, kita bisa pergi ke models yang sudah kita bikin di video sebelumnya. Kemudian kita akan fokus ke model kategori. Nah, kita kan sudah tahu model kategori ini eh, bertugas untuk menyimpan data kategori dari tiket yang kita miliki. Nah, jadi sehingga kita bisa bilang bahwasanya model tiket ini bisa punya banyak model kategori ini itu bisa punya banyak tiket, dan tiket itu hanya bisa punya satu kategori. Jadi kita bisa di ORM kita bisa gunakan untuk menghubungkan relasi yang many to one atau one to many. Kita bisa menggunakan fungsi hash many. Nah, untuk membuatnya kita bisa bikin sebuah fungsi baru. Kita bikin pakai public function. Karena kategori bisa punya banyak tiket, jadi kita pakai plural tickets ya. Ya, sebenarnya ini terserah sih nama fungsinya apa apa aja. Tapi ini supaya lebih mudah dikenali. Jadi kita pakai plural tickets. Nah, di sini kita bisa bilang bahwasanya model kategori ini itu punya hash many, dia punya banyak tiket. Jadi kita langsung panggil kelas dari si tiketnya. Seperti ini. Oke, karena dia masih dalam satu namespace, tiket sama kelas tiket atau model tiket kita sama model kategori masih dalam satu namespace ya, sama. Kita tidak perlu memanggil kelasnya, atau supaya lebih eh supaya lebih jelas gitu, kita bisa panggil juga use apps models tiket. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke model tiket atau kelas tiket, dan dari sini kita akan bikin relasi kebalikannya. Eh, yang relasinya itu setiap tiket itu hanya boleh punya satu kategori. Jadi kita bisa bikin fungsinya dengan nama public function kategori ya. Karena cuma satu, jadi kita pakai singular kategori. Kemudian di sini kita bisa return this belongs to ya, kategori kategori kelas. Nah, kategori kelas. Oke, supaya uh, lebih jelas kita bisa panggil saja model dari kategorinya. Jadi kita panggil pakai use apps model kemudian kategori. Oke, sip. Di sini sudah, di sini juga sudah. Nah, selanjutnya kita kan tahu setiap tiket itu otomatis punya eh,
agen yang menanganinya dan pelanggan yang membuat tiket ini. Jadi kita perlu bikin dua relasi, di mana satu relasi untuk eh, menjelaskan bahwasanya tiket ini agen mana yang akan menangani, dan relasi untuk eh, dari tiket ini itu user mana yang membuatnya gitu, atau klien kita yang mana atau pelanggan kita yang mana yang membuatnya. Jadi pertama kita bisa pergi ke model user terlebih dahulu, kita setup untuk relasi ke tiket kita. Jadi kita bisa bikin fungsi supaya lebih mudah dikenali ya. Kita pakai nama public function customer tickets gitu. Karena kan setiap customer kita atau pelanggan kita itu bisa ngebuat lebih dari satu tiket. Maka kita akan membuat relasinya itu pakai has many, jadi one to many atau many to one. Return this has many ticket class. Kemudian jangan lupa sebenarnya karena dia masih dalam satu namespace, kita tidak perlu panggil kelasnya, tapi supaya lebih lebih jelas gitu ya, kita panggil saja kelasnya models, kemudian tiket. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengambil tiket apa saja yang sudah dibuat atau dilaporkan oleh si si klien kita atau customer, kita langsung bisa panggil nama fungsi ini, fungsi customer tickets. Nah, tapi kita perlu argumen tambahan di dalam fungsi asmini-nya. Apa itu argumennya? Argumennya itu untuk menjelaskan untuk menunjukkan bahwasanya relasi ini itu terhubung ke kolom mana di dalam database kita. Nah, sekarang kalau misalkan kita pergi ke tabel tiket, ke database, migration, kemudian kita buka tabel tiket kita. Nah, di sini kita punya customer ID dan kita punya kolom customer ID dan kolom agen ID. Nah, fungsi yang kita baru bikin saja, ini fungsi yang baru saja kita bikin, itu merupakan fungsi untuk menghubungkan tabel user kita dengan role customer ke tiketnya, ke tabel tiket, ke tabel tiket kita. Jadi di sini kita bisa tambah argumen tambahan, argumen keduanya itu nama kolomnya apa. Karena ini fungsi yang khusus menghandle data yang data yang berhubungan dengan user dengan role customer. Jadi kita panggil kolomnya itu customer ID. Ya, ini customer ID. Oke, nah selanjutnya kita juga perlu fungsi untuk menunjukkan bahwasanya agen kita atau karyawan kita itu sudah melayani tiket yang mana aja gitu. Jadi kita bisa bikin fungsi namanya agen tiket gitu. Kemudian di sini kita return lagi this has many. Kita panggil tabel tiket kita, modelnya. Kemudian kita juga perlu menunjukkan bahwasanya ini berhubungan dengan kolom yang mana di dalam tabel user kita. Nah, berarti sekarang di dalam tabel tiketnya. Karena sekarang agen, berarti kita berhubungan dengan agen ID. Simpan, oke, sip. Kita sudah punya fungsi yang menghubungkan user kita dengan role customer ke tabel tiket, dan user dan agen kita.
dengan dengan role agen ya, pekerja ke tabel tiket kita. Nah, tapi kenapa di model kategori itu kita tidak di model kategori dan model tiket itu kita tidak mensuplai atau menambahkan kolom mana yang menjadi relasinya. Ini terjadi karena secara otomatis Laravel kalau misalkan kita tidak menambahkan argumen keduanya, dia akan mengecek kolom dengan nama tabel dan underscore ID. Jadi misalkan kalau kita mau relasi dari tabel tiket ke tabel kategori, maka Laravel akan otomatis ngecek di tabel tiket ada nggak kolom dengan nama kategori ID gitu. Dia akan otomatis mengambil data dari kolom tersebut. Dan karena di tabel tiket kita, mana tabel tiket, oke ini, nah kita sudah bikin kategori ID, jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi menambahkan argumen keduanya. Nah, pada kasus tabel user, kenapa kita perlu menambahkan argumen keduanya? Karena kita tidak bisa ngebuat user ID gitu di tabel tiketnya. Karena dari tabel tiket ini sendiri, dia itu punya dua tingkat relasinya ya, ke tabel tiket, ke tabel user. Tingkat pertama itu user dengan role agen, dan tingkat selanjutnya itu user dengan role customer gitu. Jadi dalam satu baris data ada dua relasi ke tabel usernya gitu. Jadi makanya kita tidak bisa bikin dengan nama kolom user ID gitu. Sebenarnya bisa aja sih, tapi itu akan membingungkan kita di kemudian hari gitu. Nah, selanjutnya kita pergi ke tabel tiket lagi untuk men-setup relasi ke tabel user kita dari tabel tiket. Ini kan sekarang kita baru setup dari tabel user ke tabel tiket, dari model user ke model tiket. Nah, kita akan membuat relasi balikannya dari model tiket ke model user. Jadi kita pergi ke model tiket, kemudian di bagian bawah kita tambahkan fungsi baru. Pertama untuk agen. Jadi kita bikin nama agen saja karena setiap tiket itu kan cuma dihandle oleh satu agen ya gitu ya. Karena nggak mungkin lebih dari satu sih. Jadi kita bisa return this belongs to user class. Nah, supaya lebih aman, jadi kita panggil saja, walaupun dia masih dalam satu namespace, kita panggil kelas user kita. Nah, sama dengan tabel dengan relasi yang kita setup di model user kita juga di sini menambahkan argumen kedua untuk nama kolomnya apa. Jadi nama kolomnya itu agen ID. Nama kolom yang menandakan relasinya gitu. Nah, selanjutnya untuk customer kita bikin lagi fungsi baru public function customer. Kemudian kita bisa return this belongs to user class. Kemudian kita bisa kasih nama kolomnya customer ID. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke model comment ya. Kenapa di model comment? Nah, itu karena setiap tiket itu akan punya banyak komen. Jadi tiket ke komen has many, dan dari komen atau tempat berkirim pesan antara agen dengan customer kita itu punya relasi setiap satu
komen itu hanya punya satu tiket gitu. Jadi kita pergi ke model komen. Kemudian pertama kita bikin relasi ke tabel tiketnya terlebih dahulu. Atau kita mulai dari tabel tiket saja ya, biar lebih mudah. Pertama kita pergi ke model tiket. Atau nggak perlu bikin wait. Kayaknya nggak perlu bikin sih. Kita cukup ke tabel komen saja, ke model komen. Jadi, enggak, sebaiknya kita bikin sih. Sebaiknya kita bikin relasi dari tiket ke komen kita. Jadi di sini kita bisa bikin nama fungsinya itu public function comments ya, karena setiap satu tiket itu bisa punya lebih dari satu komen atau pesan. Jadi kita pakai relasi has many comment class. Oke, kita nggak perlu nambah argumen keduanya karena di tabel comment nanti otomatis ada kolom dengan nama tiket underscore ID. Coba kita cek benar tidak. Comments tiket ID. Oke, dia sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke model comment, kita bikin relasi balikannya. Jadi public function tiket ya, kita pakai singular karena cuma satu. Jadi kita bisa bikin return this belongs to ticket class. Supaya aman kita panggil saja app model app-nya besar tiket. Oke. Nah, selain itu, kalau kita pergi ke migration tiket kita, komen kita juga punya customer ID. Atau salah, ini tabel tiket. Tabel komen, kita juga punya kolom user ID, di mana ini menandakan yang ngirim pesannya ini siapa gitu, usernya siapa. Jadi kita juga perlu setup relasinya. Jadi nanti kita pergi ke tabel user, kemudian kita bikin fungsinya public function atau nggak perlu sih seharusnya, karena secara otomatis kalau misalkan kita manggil data dari tabel tiket dan kita mau ambil komennya, itu komennya udah otomatis keambil sih dengan ID usernya. Apalagi yang kurang, kita sudah punya has many. Oke. Sekarang kita bikin relasi balikannya udah tiket. Oke, sip. Nah, untuk sekarang kita belum bisa melihat hasilnya ya, karena relasi yang berada di model ini itu akan kerasa sekali nanti kita menggunakannya itu ketika kita mau mengambil data. Misalkan kita mau mengambil data tiket dan kita mau mengambil apa kategori dari tiket tersebut gitu. Atau misalkan kita mau mengambil tiket tersebut ditangani oleh agen siapa, atau yang membuatnya customer yang mana, atau pesan-pesan dari tiket, pesan-pesan yang dikirimkan antara customer dan agen kita di tiket tersebut itu apa aja, kita baru bisa panggil. Untuk sekarang ya kita belum bisa tesnya secara langsung gitu. Oke, sip. Thanks for watching. See you next time and bye.